Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidon Ukiyah dan teman saya Deta Syahromadina dan Hanifur Agustiansyah. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi dari perkembangan keagamaan individu usia 50 tahun ke atas. Masalah yang dihadapi lansia. Lansia mengalami perubahan dalam kehidupannya, sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam kehidupannya. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu 1. Masalah fisik. Permasalahan yang dihadapi oleh lansia dengan masalah perkembangan fisik yang mulai melemah. Di antaranya sering terjadi radang persendian ketika melakukan aktivitas yang cukup berat. 2. Masalah kognitif atau intelektual. Permasalahan yang dihadapi oleh lansia yang terkait dengan masalah perkembangan kognitif ini dapat disimpulkan bahwa pada lansia mulai melemahnya daya ingat terhadap sesuatu hal dan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. 3. Perkembangan spiritual. Permasalahan yang dihadapi oleh lansia yang terkait dengan masalah perkembangan spiritual adalah kesulitan untuk menghafal kitab suci karena daya ingat yang mulai menurun. Merasa kurang tenang ketika mengetahui anggota keluarganya belum mengerjakan ibadah dan merasa cukup gelisah. Ciri-ciri lansia. Menurut Hurlock, terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia yaitu 1. Usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagai datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat dampak pada psikologis lansia. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. 2. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat klise yang jelek terhadap lansia. 3. Menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Motivasi untuk berkembang. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah motivasi untuk berkembang apabila remaja telah mencapai usia dewasa secara hukum. Mereka berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang-orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosial mereka. Hal ini menjadi motivasi bagi orang-orang dewasa untuk mengembangkan dirinya. Model peran. Faktor lingkungan, perkembangan orang dewasa sangat berpengaruhi terhadap perkembangan orang dewasa. Orang dewasa yang berinteraksi dengan orang dewasa lainnya mempunyai model peran untuk diteladani. Karena berinteraksi dengan orang dewasa lainnya, mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianut masyarakat orang dewasa. Sebaiknya orang dewasa yang masih berinteraksi dengan remaja dan mengikuti garis-garis perilaku remaja akan tetap berperilaku seperti remaja dan bukan pola perilaku dewasa. Lanjut usia. Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Menurut Bernays dan James, masa tua adalah suatu masa di mana orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan
proses penuaan yang berlangsung secara nyata, dan seseorang telah disebut lanjut usia. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera dan terintegrasi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggolongkan lanjut usia menjadi 4, yaitu usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua di atas 90 tahun. Perkembangan lansia. Usia lanjut merupakan usia yang mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Usia tahap ini mulai dari 60 tahunan sampai akhir kehidupan. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang akhir, di mana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit, sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi. Tahap usia lanjut adalah tahap di mana terjadi penuaan dan penurunan, yang penurunannya lebih jelas dan lebih dapat diperhatikan dari tahap usia bayi. Karakteristik masa dewasa. Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, pada sikap keberagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki ciri sebagai berikut. 1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. 2. Cenderung bersifat realitas sehingga norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. 3. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. 4. Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. 5. Keterlihatan adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Perkembangan orang dewasa dalam kehidupannya. Adapun faktor-faktor tertentu dalam kehidupan orang dewasa yang akan mempermudah perkembangan orang dewasa. Faktor-faktor yang paling berpengaruh adalah kekuatan fisik. Bagi banyak individu, puncak kekuatan fisik tercapai dalam usia pertengahan 20-an. Kekuatan fisik yang prima dapat mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan yang timbul pada masa orang dewasa. Untuk memelihara kekuatan fisik yang prima perlu dijaga kesehatan. Kemampuan motorik. Kemampuan motorik adalah kemampuan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai kekuatannya antara usia 20 dan 30. Kecepatan respon maksimal terdapat antara usia 20 dan 25. Dan sesudah itu, kemampuan ini sedikit demi sedikit menurun. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang baik dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik kemungkinan orang dewasa melatih keterampilannya secara baik. Kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru adalah mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Masa dewasa. Masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa remaja, dan periode ini biasanya manusia sudah mapan secara psikologis.
Dari segi perkembangan jiwa keagamaan pada usia ini, belum banyak diungkapkan oleh para ahli. Pada umumnya, yang banyak dibahas secara fisik dalam bentuk pertumbuhan sudah berakhir pada masa ini, dan umumnya mereka sudah meninggalkan bangku pendidikan menengah. Dengan kata lain, orang dewasa menilai yang dipilih berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang pernah dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Masa dewasa Madya. Masa dewasa Madya adalah masa peralihan dewasa yang berasal dari masa dewasa muda yang berusia 40 sampai 60 tahun. Pada masa dewasa Madya, ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal. Aspek-aspek lain yang berjalan lambat atau berhenti. Aspek jasmani mulai berjalan lambat, berhenti dan secara berat berangsur menurun. Aspek-aspek psikis masih terus berkembang walaupun tidak dalam bentuk penambahan dan peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada akhir masa dewasa Madya, sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis ini pun secara penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Masa dewasa akhir. Masa dewasa lanjut usia adalah masa kelanjutan atau masa dewasa akhir. 60 tahun ke atas perlu memperhatikan khusus bagi orang tuanya yang sudah menginjak lansia dan anaknya yang butuh dukungan juga untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Tahap integritas ini dimulai kira-kira usia sekitar 65 tahun, di mana orang-orang yang tengah berada pada usia ini sering disebut sebagai usia tua atau orang usia lanjut. Meskipun masih banyak waktu luang yang dapat dinikmati, namun karena penurunan fisik atau penyakit yang melemahkan telah membatasi kegiatan dan membuat orang tidak berasa berdaya.